Ya, jadi BBRI kita bisa melihat bahwa dalam 2 minggu terakhir sudah naik lumayan dan udah berada di atas MA200. MA200 di level 4060. Oke, jadi kalau kita lihat PTRO saat ini konsolidasi udah cukup lama di kisaran dari sejak awal tahun. Pada dasarnya dia tidak pernah bisa membentuk all time high baru lagi, tapi secara moving average menjadi sebuah konsolidasi yang solid. Pemirsa masih di IDX Second Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Saham pilihan pertama datang dari perbankan Big Cap pada BBRI. Tapi rekomendasinya lebih ke arah sell on strength ini. Kemudian ada PTRO, buy on breakout. Supportnya di 3810, resisten 4190, BBRI tadi 4050 hingga ke 4310. BRMS buy 80, supportnya resisten hingga, saya akan coba cek ini, 80, 560. Mungkin ada kesalahan, nanti kita coba konfirmasi ke Bapak Rio Rizaldi nantinya ya untuk BRMS, karena di penutupan hari ini BRMS ada di penutupan ada di 478 ini. Kita akan coba lihat dari sisi support nantinya. Mungkin ada yang miss di sini. Kemudian ada Inco direkomendasikan buy 3.660, resisten hingga ke 4.200 ya. Anda dapat abaikan untuk BRMS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Rio. Yang pertama dari perbankan Big Cap BBRI Pak. Hari ini melemah di 0,95%. 4170 rekomendasi sell on strength untuk BBRI, analisisnya. Ya, jadi BBRI kita bisa melihat bahwa dalam 2 minggu terakhir sudah naik lumayan dan udah berada di atas MA200. MA200 di level 4060. Nah, dengan posisi harga yang udah relatif agak jauh dari MA200 dan biasanya itu akan diuji dulu sebagai support. Jadi kita bisa memanfaatkan kenaikan BBRI ini untuk melakukan profit taking terlebih dahulu di level 4310 dengan memantau level support yang ada di saham ini kurang lebih di level MA200-nya kembali, itu di level 4050. Jadi batas bawah 4050 untuk buy and weakness dan batas atas di 4310 untuk sell on strength pada Baik, penutupan hari ini di 4170 melemah di 0,95%. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak. Ada PTRO, Anda rekomendasikan buy on breakout. Supportnya tadi di 3810, resisten hingga ke 4190. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini, PTRO menguat, berbalik menguat. Sebenarnya 0,25%, 4010. Ada tahanan teknikal apa yang Anda lihat dengan PTRO setelah koreksi ke 3910 intraday hari ini Pak? Oke, jadi kalau kita lihat PTRO saat ini konsolidasi udah cukup lama di kisaran dari sejak awal tahun. Pada dasarnya dia tidak pernah bisa membentuk all time high baru lagi, tapi secara moving average menjadi sebuah konsolidasi yang solid. Jadi bisa diperhatikan level resisten 4190 adalah level resisten yang jika ditembus itu berpeluang men-trigger kenaikan pada PTRO selanjutnya. Namun memang tahanannya adalah beberapa level previous high yang terbentuk di bulan Juli dan juga di bulan Januari tahun ini, yaitu di kisaran 4.500 dan 4.400. Jadi pada dasarnya kita bisa melihat resisten pada PTRO jika bergerak naik nantinya akan ada di level kurang lebih di level 4.550 dengan level support itu di 3.800 sebagai level support konsolidasi PTRO Pak. Buy on breakout di level berapa Pak? Diulang kembali singkat saja. Di 4.190 buy on breakout. 4.190 ya. Supportnya tadi di 3810. Sementara penutupan di perdagangan hari ini saham PTRO masih di 4.010. Merupakan intraday tertinggi, berbalik menguat setelah di sepanjang perdagangan hari ini lebih cenderung tertekan. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada BRMS. Tadi di grafis mungkin ada sedikit miss mungkin Pak, direkomendasikan buy 480 Pak ya, supportnya. angka 4-nya berarti tinggal ya Pak? Iya. Baik, 480 hingga 560. Di antara saham grup Bakri, kenapa Anda lebih tertarik untuk melakukan buy di BRMS Pak Rio?
Karena kita menilai bahwa konsolidasi BRMS ini cukup panjang, itu dari akhir tahun lalu, bulan November tahun 2024, dan konsolidasi ini cenderung membentuk higher low yang semakin lama semakin tinggi, Pak. Jadi kita bisa melihat bahwa di sejak bulan Maret itu dia selalu membuat higher low, higher low, higher low, dan itu Mhm. biasanya itu mengindikasikan adanya pembelian yang lebih dominan pada saham ini. Dan kita perlu melihat di sini bahwa eh, resisten itu pada dasarnya sudah mulai bisa ditembus di kisaran 4.470-an Oke. resisten konsolidasi. Mhm. Jadi kita mengindikasikan adanya peluang untuk kenaikan yang lebih tinggi, bahkan cenderung break all time high. Di Mhm. mana resisten BRMS saat ini ada di level 560 dan level supportnya ada di level 480, Pak. Oke, baik. Eh, Posisi dari BRMS, Pak, dengan posisi yang Anda rekomendasikan, peluang balik ke level 500-an kembali terbuka lebar tidak, Pak, untuk BRMS? Pada dasarnya terbuka lebar, Pak. Selama Mhm. dia bisa bertahan di atas 480, 500 harusnya menjadi target yang mudah. Dan Mhm. satu hal lagi, harga 500 itu kan ganti fraksi ya, Pak ya. Jadi kalau Iya, misalnya dia bisa bertahan di atas 500, cenderung market akan lebih suka di atas 500 daripada di bawah 500. baik. Dari BRMS kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, pemirsa. Di mana untuk saham pilihan yang ketiga yang direkomendasikan adalah, tadi juga kita sudah sampaikan, ada yang keempat ini, Pak ya, untuk Iya, Inco. Ya, saham pilihan keempat untuk Inco juga direkomendasikan buy 3660, 4200. Secara teknikal seberapa menarik untuk Inco sehingga masuk ke dalam saham pilihan Anda, Pak Rio? Hari ini tertekan cukup dalam di 1,90%, 3620 untuk Inco. ya, pada dasarnya Inco ini saham ini setelah bergerak cukup bearish dari sejak beberapa tahun terakhir, baru kali ini saham ini bisa kembali ke atas rangkaian moving average termasuk di atas EMA 200. Mhm. Jika kalau kita lihat di bulan Mei tahun lalu atau di Oktober tahun lalu, di atas EMA 200 itu cuman mampu 1 bulan. Mhm. Ini sudah berada di atas EMA 200 sejak bulan Mei, Pak. Dari sejak bulan Mei 2025, jadi udah 3 bulanan. Dan ini biasanya menandakan sebuah fase awal bullish pada Inco. Walaupun sekarang ini masih dalam range konsolidasi. Nah, ini bisa diperhatikan kalau Inco bisa bertahan di atas level support 3.660, terdapat ruang kenaikan pada saham ini itu menuju ke level 4.200 sebagai kurang lebih tidak jauh dari previous high yang lalu, Pak. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dengan sebuah daya resisten, kemudian potensi dari keempat saham ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita hold terlebih dahulu, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Tampaknya ada kabar baik dari indeks harga saham gabungan, di mana pemirsa di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini pelemahan lebih ke arah terbatas dengan melemah di 0,27%, dan secara teknikal indeks harga saham gabungan kembali ditutup di level 7.900-an, di mana di posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di level 7.905,757, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.971, kemudian menguat signifikan pasca pembukaan di 7.978, dan melemah cukup dalam ke 7.881. Namun di penutupan sesi kedua hari ini mengalami pelemahan terbatas. Beberapa saham konglomerasi tampaknya bergeliat atau lompat di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan LQ45, di mana di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan hari ini, ketiga indeks ini juga kompak mengalami pelemahan yang cukup dalam. LQ45 tertekan di 1,36%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,75%, MNC 36 di 1,19%. Kemudian posisi rotasi pergerakan sektoral, pemirsa. Energi menguat di 2,46%, kesehatan menguat di 1,45%, barang baku tertekan di 1,43%, dan properti juga melemah di 1,38%. Saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan, pemirsa. Ke grafis selanjutnya ada DSSA. Hari ini melesat ke 90.575.
di mana nilai transaksi hingga 5,4 triliun rupiah. Cuan hari ini juga cuan di 1.700, transaksi 2,6 triliun rupiah. Kemudian Toba hari ini juga melesat ke 1.350, transaksi hingga 1,3 triliun rupiah, dan AADI juga mengalami penguatan ke 7.275. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa. Ada Aman ditutup melemah. Transaksinya hingga ke 5,4 triliun rupiah, BBCA juga tertekan ke 8.250, BRMS 478, dan PANI hari ini juga menjadi pemberat di 15.125. Ya, updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja saya ke pertanyaan yang pertama ini, Bapak Yesen dari Jakarta, tapi tidak menyebutkan nama sahamnya, ambil posisi di 250. Jika Pak Yesen masih stay di second session, silakan ajukan pertanyaan ulangan kembali, Pak. Langsung saja Pak Rio, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Ahong dari Banjarbaru menanyakan saham JAR. Analisis dan target berikutnya kira-kira di berapa? Hari ini JAR naik signifikan kembali, Pak Rio. Analisis Anda di tengah penguatan signifikan yang terjadi untuk JAR. Oke, untuk saham yang udah naik banyak seperti ini, maka membeli itu tidak bijaksana. Dan kalau udah punya di harga bawah, ini lebih untuk lakukan sell on strength. Nah, di level berapa? Kalau kita melihat target kenaikan kurang lebih di kisaran, udah nggak terlalu jauh lagi, di 1.350-an. Jadi harusnya kalau besok ada penguatan lagi, itu udah cicil jual untuk profit taking. Baik, hari ini 24,77%, auto reject atas sepertinya untuk JAR. Dari Bapak Ahong kita ke Bapak Rifai dari Cangkring Rembang menanyakan saham MLIA, Pak. Prospek ke depan sudah di harga average 350 untuk MLIA. Oke, 350 tidak terlalu jauh dari harga breakout resisten MLIA di level 344. Jadi pada dasarnya selama MLIA bisa bertahan di atas 344, terdapat ruang kenaikan bagi saham ini kurang lebih ke kisaran 370. Jadi untuk posisi sekarang hold itu oke. Dengan level support saat ini di level 340-an. Baik, kita ke Demak, Pak. Ada Bapak Lutfi, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan brand, Pak. Punya harga average di 8.745. Intraday hari ini sempat ke 9.100. Masih bisa di hold, Pak, dengan posisi loss yang masih 8.745 yang masih itu semakin menipis maksud saya. Pada dasarnya masih oke, selama brand bisa bertahan di atas level 8.500, itu adalah support kuat dengan posisi harga beli yang 8.700. Ya. Ini masih terdapat ruang kenaikan menuju level previous high di 9.450, Pak. Baik, kita beralih ke Malang. Ada Bapak Victor, ini lebih ke perbankan secara keseluruhan, Pak. Saham Big Bank pada turun, yang potensial dibeli yang mana dan di harga berapa? Dari 4 perbankan big cap yang Anda rekomendasikan, yang mana, Pak, yang paling direkomendasikan? Mungkin kita bisa melihat BBRI, di mana kalau kita punya kesempatan beli di area MA 200, yaitu 4.050, itu menjadi level menarik untuk melakukan pembelian. Baik. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Tristan dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham KLBF, Pak, yang cenderung mengalami pelemahan setelah naik signifikan di perdagangan sebelumnya. Oke, jika mau membeli, lebih baik menunggu konsolidasi dulu karena turunnya masih cenderung tajam. Tapi jika sudah membeli di harga rendah hari ini, maka bisa perhatikan level resisten, level rebound, itu target kurang lebih di kisaran 1.320 sampai 1.350. Itu bisa menjadi level sell on strength karena merupakan level resisten pada KLBF. Baik, Ibu Lili dari Bandung, Jawa Barat menanyakan saham Prayogo Pangestu lainnya, Pak. Ada BRPT. Sudah mengalami tekanan yang cukup dalam. Sebelumnya juga sudah naik signifikan. Ibu Lili kebetulan nyangkut di 2.300. Penutupan hari ini di 2180. BRPT support yang mungkin bisa diwaspadai, Pak? Oke, BRPT ada support kuat itu di level 2.150. Jadi jika dalam 1-2 hari bisa bertahan di atas level 2.150, pada dasarnya terbuka ruang untuk kenaikan kembali setidaknya ke level 2.500 untuk sementara waktu ini, Pak. Masih bisa di hold tidak, Pak? Selama di atas 2.150 masih bisa di hold, Pak. Baik.
Selanjutnya menanyakan saham STAA, Pak, Sumber Tani Agung Resources Tbk. Pertanyaan datang dari Bapak Robert dari Maluku. Sudah profit di 980, hari ini melemah. Support yang mungkin bisa diwaspadai supaya tidak menggerus profit yang sudah ada? Saham ini masih dalam tren naik, support tren naik ada di level 975. Jadi sebenarnya selama harganya walaupun terkoreksi masih berada di atas 975, ini pada dasarnya masih bisa di hold dan saham ini masih cenderung bergerak naik kembali. Oke, profit taking di level berapa? Untuk profit taking pada dasarnya kita bisa lihat 1085 sampai 1100 bisa dipertimbangkan sebagai level resisten, Pak. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Ini menanyakan saham Blok, Pak, yang baru saja melantai juga, punya di 550. Hari ini tertekan cukup dalam 9% di 555. Profitnya juga sudah tergerus. Oke, pada dasarnya Blok masih dalam fase awal bullish. Jadi selama harga saham ini masih berada di atas level 550 sampai 530, ini cenderung masih bisa bergerak naik kembali dan coba perhatikan level resisten itu ada di level 640. Jadi kalau sudah mencapai level tersebut bisa pertimbangkan untuk melakukan profit taking dan support ada di level 550, Pak. Ya, cukup tipis dari penutupan hari ini di 555. Kemudian Ibu Dita dari Bekasi menanyakan BBCA, tadi pun juga sempat kita ulas, Pak. Langsung saja kita ke Pak Awin dari Pangkal Pinang. Mau menanyakan saham LPKR, Pak. Sudah masuk di harga 127 katanya. Dan hari ini LPKR mengalami koreksi yang cukup dalam, 12,03%. Profit taking ini, Pak, ketika properti di perdagangan hari sebelumnya, saham-saham dari properti melesat cukup signifikan, Pak Rio. Iya, pada dasarnya saham ini supportnya masih agak jauh di bawah, yaitu di level 110. Jadi posisi sekarang memang posisi tanggung. Level resisten pun ada di level 125. Jadi mungkin agak sedikit lebih rendah dari level beli. Jadi menurut saya kalau ada rebound bisa lakukan sell on strength dulu. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham MLPL, Pak Rio. MLPL pada dasarnya hari ini terkoreksi karena mencapai level previous high, level resisten 162. Iya. Jadi coba perhatikan level support saat ini ada di kisaran 150. Kalau dia bisa bertahan di atas 150, ini pada dasarnya punya kecenderungan untuk naik kembali ke previous high sebelumnya mungkin di kisaran 200-an. Terakhir singkat saja, Pak Yohan ternyata memperbarui pertanyaannya. PNLF, Pak, sudah buy di 250, mau buy lagi direkomendasikan di harga berapa? PNLF 250. Pada dasarnya PNLF ini potensi awal bullish. Ya. Jadi kalau dia bisa bertahan di atas 270, ini punya ruang kenaikan untuk ke kisaran level 305. Jadi pada dasarnya level buy itu ada di kisaran level support 256 sampai 262. Baik, untuk PNLF hari ini melemah di 5,04% di 264 dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Rio, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak Rio. Selamat Pak David.